muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya iman dan takwa inilah yang hanya dapat menyelamatkan kita, membahagiakan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kita semua di sini, bahkan seluruh keluarga kita yang berada di rumah sekalipun, tidak ingin mempunyai kehidupan yang susah. Kita semua di sini ingin mempunyai kehidupan yang bahagia, sehingga setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia tersebut, baik bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan mereka itu dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, menurut Imam Qurtubi menjelaskan bahwa terdapat banyak cara agar hidup kita bahagia, yang diantaranya ada dua cara agar hidup kita bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang pertama, cara agar hidup bahagia adalah rezeki yang halal, memperoleh, mencari, kasab dengan rezeki yang halal. Rezeki halal membuat hidup menjadi bahagia, membuat hidup kita menjadi berkah, segala urusan menjadi mudah, keluarga kita pun insya Allah sakinah, mawaddah dan warahmah. Putra putri menjadi soleh, menjadi anak yang soleh dan solehah, jiwa raga semangat untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai harta pun kita akan gunakan demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal pun nantinya insya Allah dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seorang itu hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah keluarga yang hidupnya serba pas-pasan, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal segala persoalan ekonomi bisa dihadapi dengan mudahnya. Jika dirumuskan dengan matematika manusia,
tentu semua itu tidak akan cukup. Namun dengan matematika Allah semua bisa tercukupi, meski hidup dengan serba pas-pasan itu tadi. Bahkan tak hanya itu para hadirin yang dirahmati Allah, karena berkahnya rezeki halal, anak-anak kita juga menjadi orang yang dapat dibanggakan kelak. Mereka mudah dinasihati dan diarahkan kepada hal-hal kebaikan. Masyarul muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Cara yang kedua menurut Imam Al-Qurtubi agar orang tersebut, kita semua bisa hidup bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti, yaitu qanaah, ridho dengan pemberian Allah, yang mempunyai arti menerima terhadap bagian yang Allah telah berikan kepada kita. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang, serakah, rakus, dan tentu hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana caranya agar kita menjadi qanaah, bisa melaksanakan qanaah? Pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Pesan Nabi, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis di atas, kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melihat ke bawah dalam masalah dunia. Tujuannya adalah agar kita selalu bisa merasa bersyukur. Misalnya seseorang yang memiliki kendaraan haruslah sangat bersyukur, karena di luar sana banyak di antara kita yang tidak memiliki kendaraan.